Ada komunikasi belum. Pak, PDIP, PKS, PKB mungkin? Oh, kalau komunikasi sudah terjadi di antara partai-partai, sudah. Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Di akhir masa jabatan Pak Anies, itu survei Pak Anies 70% kepuasan masyarakat. Ya. Makanya, kenapa paketinnya kenapa nggak sama Bang Riza aja? Ayo, kenapa mesti sama Kaisang? Nah, ini makanya kalau 70% berarti masyarakat Jakarta sampai hari ini, masyarakat Jakarta masih menginginkan Anies. Masih ingin lanjut Pak Anies lagi yang memimpin Jakarta. Ini keberlanjutan. Jadi ini pasti menang. Bukan perubahan, keberlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Kita akan membahas tentang Pilgub DKI yang lagi seru-serunya. Apakah Pak Anies nanti akan berpasangan dengan Kaisang Pangarep? Tentunya tidak mungkin ya. Karena itu hanya keinginan dari PKB saja. Nah teman-teman semua, kita tahu ya bahwasanya Pak Jokowi juga sepertinya menyodorkan nama yang tentunya nanti akan dibantu, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Beliau akan maju dari Partai Gerindra juga ya, yang dimana Partai Gerindra pasti akan mengusung juga Pak Ridwan Kamil. Nah tentu hal ini akan menjadi rival yang sangat berat juga untuk Pak Anies Baswedan. Tapi tetap ya kita harus mendukung Pak Anies Baswedan karena memang beliau itu 70% puas dengan kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Jadi gak ada salahnya kalau kita memang harus memilih. Dan sepertinya PDI juga akan merapat dan mendukung Pak Anies Baswedan. Tinggal kita tunggu saja sih sebenarnya ya momennya ini loh. Teman-teman semua, coba kita lihat dulu ya statement dari Pak Anies Baswedan. Ini dia videonya. Terkait dengan kabarnya Pak Jokowi mengumpulkan ketum tim, menurut Pak Jokowi dalam pertemuan itu Pak Jokowi mengusulkan nama Pak Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Tanggapan Pak Anies sendiri mengenai hal itu gimana? Saya tidak ada tanggapan khusus karena itu adalah proses politik yang wajar saja dilakukan di semua tempat. Bagi kami yang penting bahwa Jakarta ini rakyat kebanyakan membutuhkan perhatian khusus. Khususnya mereka yang kecil, yang lemah, yang datang ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, yang tinggal di kota ini untuk lebih sejahtera. Fokus saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Saya lebih merasa penting untuk memikirkan nasib seperti warga Kampung Bayam, nasib warga kampung-kampung padat, yang akhir-akhir ini mereka tidak dijadikan prioritas utama. Padahal kota ini adalah kota untuk semua, bukan hanya kota untuk yang sudah makmur, tapi kota untuk mereka-mereka yang ingin makmur. Pak Anies ini istana dipakai buat bicara politik elektoral tuh Pak. Ya, biarlah nanti masyarakat aja yang menilai. Pak Anies soal masalah PDIP. Terkait duet Anies Sandi itu masih memungkinkan nggak Pak? Kenapa? Duet Pak Anies Sandi ya. itu masih memungkinkan nggak Pak? Cuman karena kita ngobrol kemarin gitu, jadi terus rame. Teman-teman semua, beliau itu ada tanggung jawab sebagai menteri. Jadi beliau lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai menteri. Pak soal kalau untuk Pak Anies ngelihat RK sendiri. Saat ini lebih penting buat saya ngomongin soal Kampung Bayam daripada ngomong siapa wakil. Karena proses politik penyusunan partai-partai pengusung masih berjalan. Itu yang lebih. Tapi sudah komunikasi belum. Pak, PDIP, PKS, PKB mungkin? Oh, kalau komunikasi sudah terjadi di antara partai-partai, sudah. kalau untuk sowan ke PDIP sendiri nggak Pak? Karena kan sebelumnya ke PKB sudah, nah ke PDIP dan ke Bu Mega. Kan PKB kemarin ada deklarasi, kemudian baru sesudahnya saya silaturahmi. Berarti menunggu deklarasi dari Kita tunggu aja, prosesnya ngalir aja. Mas, mungkin ada tanggapan soal katanya Pak Jokowi juga menyiapkan Pak RK itu untuk mengganjal Mas Anies biar tidak mudah menang gitu di DKI. Iya, masa sih? Kalau melihat RK sendiri sebagai bakal calon lawan di pilkada nanti seperti apa? Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Karena ini tentang masa depan rakyat Jakarta, ini tentang masa depan
bagaimana kota ini tetap setara, adil buat semua. Ini bukan tentang masa depan 1-2 orang, ini masa depan rakyat Jakarta. Karenanya saya merasa penting sekali untuk kita fokus. Jangan sampai kita lihat akhir-akhir ini bagaimana mereka yang kecil terkalahkan, yang sulit cari pekerjaan tidak dapat kemudahan. Biaya hidup di Jakarta menjadi makin hari makin tinggi. Kebijakan bantuan untuk lansia yang harus kita perbaiki, KJP yang harus diperbaiki, KJMU untuk mahasiswa unggul, yang kemarin mahasiswa unggulnya mengeluh tentang pemotongan. Itu semua jauh lebih penting daripada bagi saya tentang siapa yang akan ikut di dalam pilkada besok. Karena siapapun yang akan ikut ujungnya rakyat harus memilih kok. Tapi pilihannya adalah bagaimana calon memikirkan tentang masa depan warga Jakarta. Cukup ya? Betul sekali itu. Pak Anies selalu memikirkan rakyat Jakarta ya. Perlu dipilih ini teman-teman semua. Ya itu ya teman-teman semua, obrolan Pak Anies dengan para wartawan. Setelah kita mendengarkan obrolan Pak Anies ini, kita bisa melihat ya bahwasanya betapa Pak Anies selalu mengatakan pokoknya intinya untuk rakyat, untuk membantu rakyat. Bagaimana rakyat di Jakarta ini bisa semuanya bahagia, di mana Jakarta ini ibu kota untuk semua teman-teman semua. Nah jadi di sini jelas ya siapa pemimpin yang memang benar-benar ingin rakyatnya itu bahagia. Jadi sepertinya kalau Pak Anies ini tak terpilih lagi, waduh rasa-rasanya aduh gimana gitu. Bahkan Pak Anies loh yang mengatakan ya kan kayak seperti biaya UKT mahal dan lain sebagainya. Dulu pernah kan ada beasiswa untuk per anak mahasiswa di Jakarta mendapatkan 9 juta yang akhirnya setelah PJ Heru malah justru hilang. Tentu kalau misalnya Pak Anies nanti akan menjabat lagi, pastinya itu akan ada lagi teman-teman semua. Jadi ayolah kita dukung bareng-bareng. Oke teman-teman semua, ini respon dari partai PKB ya, kita lihat videonya. PKB, kenapa pilihannya Anies tapi udah langsung dipaketin sama Kaisang? Begini Mbak, pemilihan di DKI Jakarta ini, pilkada di DKI Jakarta, memang perhatian semua orang. Satu dari pejabat semua lah, sampai ketua umum partai, sampai warung kopi ini, semua memperhatikan pilkada di DKI Jakarta. Karena pilkada di DKI Jakarta beda dengan wilayah-wilayah yang lain. Bedanya apa? Bedanya di DKI Jakarta ini kepemimpinan gubernur ini sangat absolut. Ini salah satu Bang Arija ini kan pernah jadi wakil gubernur. Walaupun 2,5 tahun kalau nggak salah ya Bang. Nah ini perhatian. Absolut gimana? Baru dijelasin ada Dewan Aglomerasi yang nggak absolut lah Bang Hasbi. Kekuasaannya sangat besar. Coba bayangkan wilayah-wilayah lain. Misalnya di Bandung, di Jawa Barat. Ada bupati, ada wali kota. Ini gubernur DKI Jakarta dari gedung percakar langit sampai tukang becak itu diurusin, sampai WC diurusin sama gubernur. Tanya ini bekas wakil gubernurnya, semua diurus itu. Makanya Kenapa Pak Anies? Pak Anies ini kenapa PKB dukung Pak Anies PKB DKI Jakarta? Orang semua tahu. Di akhir masa jabatan Pak Anies, itu survei Pak Anies 70% kepuasan masyarakat. Pada waktu itu wakil gubernurnya Bang Arija. Kenapa paketinnya kenapa nggak sama Bang Rija aja? Ayo, kenapa mesti sama Kaisang? Nah ini makanya terima kasih saya dipertemukan di sini sama Bang Arija. Sudah lama saya nggak ketemu Bang Arija ini kan. Nah makanya pada waktu itu 70% survei Pak Anies itu kepuasan masyarakat. Nah Bang Arija pada waktu itu pas jadi wakilnya. Nah kalau 70% berarti masyarakat Jakarta sampai hari ini, masyarakat Jakarta masih menginginkan Anies. Masih ingin lanjut Pak Anies lagi yang memimpin Jakarta. Ini keberlanjutan. Jadi ini pasti menang. Ini kan perubahan, keberlanjutan. Pilpres itu tadi Mbak bilang kan Pilpres sudah selesai. Ini sekarang khusus DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta memang trik recordnya mau bagus, tidak seperti yang 2 tahun ditinggalkan oleh Pak Anies, ya mau nggak mau harus pilih Pak Anies. Tapi kenapa sama Kaisang? Paketannya? Karena tokoh muda, kan PKB partai terbuka. PKB partai terbuka, siapapun mau masuk untuk mendukung menjadi wakil Pak Anies silahkan.
Termasuk yang sebelah saya ini. Jadi kalau pasangannya sama Kaisang itu belum harga mati ya? Belum. Tapi Pak Aniesnya udah pasti. Pak Anies, jadi nanti kita serahkan cagupnya ke Pak pasti, Anies. cawagupnya tergantung nanti koalisinya. Koalisinya. Makanya yang sebelah saya ajak ini. Udah koalisi bareng-bareng. Sama Gerindra. Oh, Gerindra udah punya Ridwan Kamil. Bang Riza, gimana nih Bang kalau Gerindra? Aduh, konyol juga ini yang PKB ngajakin Gerindra juga nih. Ya kan, Gerindra tentu udah punya calon sendiri ya, yang dimana ya tentulah dari Gerindra, apalagi Gerindra kan menang Pilpres ya. Dan PKB ini memang semangat banget ya untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Tapi yang konyol kemarin itu ya dipasangkan langsung dengan Kaisang. Alasan beliau adalah anak muda ya, nggak sembarang anak muda juga sih sebenarnya kan. Tapi beliau mengatakan bahwasanya survei Pak Anies menjabat jadi gubernur kemarin itu 70% puas. Ya kita doakan saja mudah-mudahan memang Pak Anies pantas untuk menjadi gubernur lagi ya. Dan nanti di tahun 2029 elektabilitas Pak Anies masih terjaga, masih tetap tinggi, bisa masuk ke Pilpres lagi dan kita dukung lagi teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua, kita tambahkan lagi di komentar ya. Boleh kritiknya kalian. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Priaga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.